Jangan tinggalkan ibadah hanya karena letih, karena lelah di dunia akan berubah menjadi cahaya di akhirat. Yang kedua, setiap tetes keringat dalam ibadah, setiap sujud yang terasa berat adalah pijakan menuju surga. Yang ketiga, ketika dunia membuatmu lelah, kembalilah pada ibadah. Di sanalah hatimu akan pulih. 4. Engkau tidak akan pernah merugi dengan ibadah, tapi engkau bisa menyesal jika meninggalkannya. Lalu yang terakhir, jangan tunggu hati tenang baru ibadah, tapi ibadahlah agar hatimu tenang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Dialah yang menciptakan kita untuk tujuan yang agung, beribadah hanya kepadanya. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah SAW, suri tauladan terbaik dalam beribadah, juga kepada keluarga dan para sahabat beliau. Saudaraku, ma'asyiral muslimin, pernahkah engkau merasa lapang dada ketika kita sholat? Pernahkah engkau sujud dengan air mata? Itulah manisnya iman, manisnya ibadah ketika hati kita bersatu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menciptakan kita bukan tanpa maksud. Tujuan utama hidup manusia adalah untuk beribadah kepadanya. Bukan sekedar hidup, makan, tidur, bekerja lalu mati. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Az-Zariyat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinni wal ins illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar beribadah kepadaku. Di dalam tafsir Rasmul Bayan oleh Syekh Ali As-Sabuni menyebutkan bahwa ibadah adalah puncak ketundukan seseorang hamba kepada Tuhannya, lahir dan batin. Ibadah tidak hanya sholat, tapi mencakup segala bentuk penghambaan yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati kita semua. Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa memiliki 3 hal ini, maka ia akan merasakan manisnya iman, yaitu manis yang lebih indah dari semua rasa dunia. Yang pertama, mencintai Allah dan Rasulnya melebihi segalanya. Yang kedua, mencintai orang lain karena Allah. Yang ketiga, benci kembali kepada kekufuran sebagaimana ia benci dilempar ke dalam api neraka. Ibadah yang dikerjakan dengan ikhlas dan cinta menghadirkan kenikmatan batin, ketenangan hati, dan rasa damai yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Itulah halawatul ibadah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam Quran dijelaskan, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Ibnul Qayyim rahimahullah pernah berkata di dalam kitabnya, tidak ada kebahagiaan yang sejati di dunia ini kecuali dengan mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ibadah. Dan tidak ada penderitaan lebih berat daripada hati yang jauh dari ibadah. Yang kedua, pertolongan dan kemudahan hidup. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'ala khashi'in. Mohonlah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sabar dan salat. Sesungguhnya salat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Saat engkau terhimpit masalah, maka salat dan zikir adalah jalan keluar terbaik. Yang ketiga, mendatangkan rezeki dan berkah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Yang keempat, buah ibadah di akhirat adalah surga dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, bagi mereka surga Firdaus sebagai tempat tinggal. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Apa yang kita tanam, apa yang ditanam di dunia ini lewat ibadah akan dipetik sebagai buah kenikmatan abadi di akhirat. Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam Ihya Ulumuddin pernah berkata, ibadah itu laksana benih yang ditanam, dan dunia adalah ladangnya, dan akhirat adalah musim panennya.
Maka siapa yang banyak menanam, maka banyak pula memanen. Ma'asyiral muslimin, ada beberapa poin yang dapat kita simpulkan pada kesempatan kita pada hari ini. Yang pertama adalah jangan tinggalkan ibadah hanya karena letih, karena lelah di dunia akan berubah menjadi cahaya di akhirat. Yang kedua, setiap tetes keringat dalam ibadah, setiap sujud yang terasa berat adalah pijakan menuju surga. Yang ketiga, ketika dunia membuatmu lelah, kembalilah pada ibadah. Di sanalah hatimu akan pulih. 4. Engkau tidak akan pernah merugi dengan ibadah, tapi engkau bisa menyesal jika meninggalkannya. Lalu yang terakhir, jangan tunggu hati tenang baru ibadah, tapi ibadahlah agar hatimu tenang. Hai saudaraku, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berjalanlah di jalan ibadah, walau berat di awal, tapi manis di akhir. Ibadah tidak akan membuatmu miskin, justru ia memperkaya jiwamu. Bersujudlah sebelum ajal menjemput. Bangkitkan ruhmu dengan zikir, bersihkan hatimu dengan sholat, hiasi waktumu dengan Al-Quran. Karena tidak ada yang lebih membahagiakan selain hidup dalam pelukan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan wafat dalam keadaan sujud. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.